Suara Unggul Pilkada 2024 Kompas TV. Bicara soal tadi hasil hitung cepat untuk Pilkada Jakarta. Mas Toto dari Carta apakah juga merekam soal bagaimana distribusi suara di hasil hitung cepat ini jauh berbeda tidak dengan survei di fase terakhir? Sebetulnya kalau kita lihat Jakarta ya, trennya memang memperlihatkan Pram dan Dul naik. Itu bisa di hampir semua lembaga survei kecuali poltreking yang akhirnya menimbulkan masalah di Persepi. Tapi hampir semua lembaga survei memperlihatkan memang trennya itu dimiliki oleh Pram dan Dul. Walaupun belum ada satupun lembaga yang menempatkan Pram dan Dul pada posisi 50%. Sehingga pertanyaan orang memang adalah apakah ini akan satu atau dua putaran. Dan sampai detik ini menjadi sangat menarik. Bahkan ketika quick count dan saya terka andai kata pun semua lembaga mengeluarkan rilis dengan angka quick count 100%. Dari yang saya coba lihat baik lembaga Litbang Kompas, Carta Politika, SMRC, lembaga Survei Indonesia, Indikator, dan Lingkar Survei, ada 6 lembaga paling tidak tercatat, dan Voxpol 7 bahkan, semuanya menyimpulkan hal yang tidak bisa disimpulkan. Bahwa selisih antara bahwa suara dari Pram dan Dul hanya bisa dipastikan ada di peringkat 1. Tetapi dengan aturan bahwa harus 50% plus 1, keseluruhan hasil semua lembaga survei memperlihatkan bahwa dengan margin of error 0,5 sampai 1%, ini masih mungkin di bawah 50%, masih mungkin di atas 50%. Sehingga tipis sekali ya? Tipis sekalinya bukan antar pasangan ya, tapi ke batas. Dengan ambang batas yang bisa disimpulkan bahwa ini adalah pilkada satu putaran. Jadi saya berharap sekali para pasangan calon menjaga kondusivitas, tidak menyimpulkan apapun kalau didasarkan hasil quick count, bahwa segala sesuatu masih mungkin terjadi terkait dengan satu atau dua putaran. Dan rekapitulasi manual saya harapkan ini bisa dijaga bersama. Karena jangan sampai ada ketidakjujuran. Mungkin ada yang berupaya ingin mengambil 0,1%, ada yang berupaya melebihkan 0,1%. Itu jadi, yang rawan, itu celah. Ya, ini yang kemudian harus kita jaga bersama, dan saya berharap sekali dari pihak aparat penegak hukum, dari pihak penyelenggara pemilu, dan Presiden Prabowo tentu saja sebagai simbol negara untuk bisa berdiri dengan porsi yang sebagaimana mestinya, mengingat ada pengalaman perbincangan pada saat Pileg dan Pilpres, kekuasaan bukan di tangan Pak Prabowo, saat itu di tangan Pak Jokowi, dianggap ikut cawe-cawe. Oke, kalau dari Litbang Kompas bagaimana distribusinya sudah tergambar ya? Ini kan disurvei kejar-kejaran nih antar paslon, tapi sekarang kondisinya tipis di ambang batas nih. Iya, kalau kita merujuk pada survei di bulan lalu, ya, pra pemilu di bulan lalu, persis sebulan sebelum tanggal 27 hari ini, itu memang posisinya kejar-kejaran. Tetapi sudah terlihat bahwa perbedaannya ada 4% di situ, di mana Mas Pram ini lebih unggul dibandingkan dengan RK. Ya, jadi sudah terlihat 4%. Sekarang kalau kita lihat dari hasil hitung cepat menunjukkan selisihnya menjadi 9%. Saya pikir di ini ada semacam peningkatan, ya, seperti yang dikatakan oleh Mas Toto tadi, sepanjang sebulan ini itu peningkatan justru terjadi lebih banyak pada Pak Mas Pram dan Rano Karno. Nah, itu yang tergambarkan dari hasil survei. Nah, sekarang kalau kita lihat 40 dengan 49, inilah yang dikatakan tadi, terlalu riskan kita mengatakan yang unggul jelas di sini. Tetapi akan berlanjut kepada putaran kedua atau tidak, di sini jadi masalah. Ya, di sini jadi masalah di sini. Kenapa? Karena kalau kita lihat distribusinya juga bagus sekali nih pilkada kali ini. Ada satu sisi positif, kompetitiveness-nya terlihat, dan yang penting lagi, basis identitas sosial tidak kuat di sini. Nah, ini yang menjadi sisi lebih dibandingkan dengan pilkada di masa. Tapi kalau soal dukungan dari tokoh terakhir kan ada Jokowi, Anies yang mulai mengendorse para paslon ini, begitu terlihat pengaruhnya tidak, Bang Bes? Iya, political endorsement itu sesuatu yang memang bisa kita katakan berpengaruh. Walaupun kalau kita cermati, apakah itu menjadi determinan utama di dalam pilihan orang? Tidak. 65% orang sudah memilih, sudah menentukan calonnya sejak sebulan sebelumnya. Tinggal di posisi 30% saja yang akan bisa bimbang ataupun juga memilih, ataupun orang yang memang belum memilih di situ. Nah, dengan masuknya Pak Jokowi, kami justru melihat ada sebuah fenomena yang unik di sini. Coba deh kita cek dari hasil survei. Para pemilih Jokowi di 2019 lalu sebenarnya tertuju lebih banyak kepada pasangan Mas Pram dan Rano Karno. Ya, lebih ke sana, lebih besar. Pemilih Jokowi di 2019 lalu.
Itu fakta yang kita cermati dari hasil survei. Oke. Yang kedua, ketika kita tanyakan apakah Anda saat ini ya, apakah Anda menjadikan Pak Jokowi dalam rujukan sebagai endorser di dalam pilihan, iya 40%. Tetapi kalau kita cek kepada siapa tersebar, memang lebih unggul kepada Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi oke. tidak berarti bahwa total ke sana. Baik. Cukup besar juga yang ada di Pramono Anung maupun Rano Karno. Jadi kompetitif nih di sini. Ini saya ingin tanya langsung ke Bang Doli. Bang Doli, ketika bicara soal tadi salah satu efek tapi bukan jadi penentu soal ketokohan Jokowi. Apakah ini juga yang berusaha dimanfaatkan oleh koalisi pendukung Ridwan Kamil untuk bisa mendongkrak elektabilitas jelang akhir pencoblosan, Bang Doli? Iya, tentu kan semua dalam pertarungan kompetisi politik semua kita ini ingin menang kan gitu. Maka semua strategi, semua upaya dilakukan termasuk kita menginginkan bahwa calon-calon kita ini didukung oleh figur-figur yang selama ini teruji punya basis dukungan yang kuat ya. Termasuk kan ada Pak Jokowi presiden 2 periode, pernah jadi gubernur di Jakarta gitu dan memang dikenal sebagai tokoh yang memang dekat dengan rakyat gitu. Nah, kita berharap memang kehadiran tokoh-tokoh ini juga bisa memberikan dampak positif terhadap dukungan. Sama saya kira hampir semua pasangan calon seperti itu ya. Bukan hanya di pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, tapi di Mas Pram dan Mas Pak Dul kan juga kayak begitu. Di daerah lain juga seperti itu. Jadi itu sesuatu bagian dari strategi untuk bagaimana kita bisa menambah ceruk suara ya, karena kita anggap ada tokoh-tokoh yang memang mereka punya basis konstituen yang tetap kira-kira gitu. Oke, sebelum bicara soal ketokohan juga nanti saya akan tanya ke Bang Ciko, tapi ke Mas Toto terlebih dahulu nih. Kalau misalkan terjadi 2 putaran diputuskan, let's say 18 Desember, nanti pertarungannya bagaimana nih, Mas Toto? Ya, kalau dibaca modal yang dimiliki oleh Pram dan Dul, pasangan 03 lebih besar. Karena sebenarnya katakanlah tidak sampai 50%, tapi kan kalau kita lihat margin of error, mereka hanya membutuhkan paling besar hanya sekitar 1%. Artinya modal mereka untuk memboost suara, menambah suara 1% kan lebih mudah dibandingkan dengan Ridwan Kamil yang modalnya hanya sekitar 40%. Jadi mereka harus mengejar angka 10%. Tetapi memang harus dilihat juga kan tidak hanya variabel itu. Bahwa kemudian modal awal itu akan kemudian menjadi konstan. Sehingga kemudian tinggal ditambah. Apalagi jangka waktunya mungkin sekitar 2,5 bulan. Terus terang yang mungkin akan menjadi gray area dan menjadi analisis yang sifatnya spekulatif adalah apakah kemudian Kim Plus yang tadinya misalnya tidak solid, sering dibahas seperti itu, kemudian menjadi solid. Apakah ketika kemudian kita melihat bahwa kemarin saya harus mengatakan saya tidak melihat ada cawe-cawe Pak Prabowo. Tetapi cawe-cawe Jokowi jelas ada dan sah-sah saja beliau sudah bukan presiden lagi. Tetapi apakah kemudian nanti pada masa menjelang bulan Februari ya kalau saya tidak salah akan ada putaran kedua kalau itu terjadi. Apakah kemudian ada yang mencoba mendorong-dorong Pak Prabowo untuk kemudian ikutan, kita tidak tahu juga. Oke. Gitu ya. Jadi variabel-variabel kualitatif itulah yang mungkin saja mengubah konstelasi yang ada. Tapi kalau analisisnya secara kuantitatif, andai kata terjadi putaran kedua pun, dan kalau kita melihat data-data survei ya, karakteristik pemilih dari Darmakon itu lebih dekat dengan pemilih Pram dan Dul. Itu yang ditunggu juga, itu yang dikejar ya, soal 10% di hasil hitung cepat. Betul, terutama di kalangan minoritas. Akan tetapi balik lagi, ada variabel yang mungkin saja coba ditarik kembali, tidak seperti titik start dimulai daripada saat pemilu dilakukan hari ini. Nah, bagaimana nanti strategi untuk mengambil suara dari paslon nomor urut 2 jika nanti diputuskan 2 putaran, termasuk apakah dari Pram Rano ini akan kembali mengedepankan soal ketokohannya Anies yang terakhir dan berdukungan? Kita akan bahas usai jeda. Bang Ciko, Bang Doli, Mas Toto, Bang Bes, tetap bersama kami di Suara Unggul Pilkada 2024 Kompas TV.